Bapak Ibu, dalam sebuah cerita ada seorang janda muda yang baru saja kehilangan suaminya karena meninggal. Harta yang terbesar yang ditinggalkan suaminya adalah 3 orang anak. Satu anak perempuan berusia 12 tahun atau sekitar umur 1 SMP. Anak laki-laki 8 tahun atau kelas 3 dan anak yang berusia 1 tahun laki-laki. Selain daripada harta yang berharga itu, ada lagi harta yang ditinggalkan oleh suaminya, yaitu sebuah sepeda motor kereta tua yang butut, ya, kereta butut. Nah, Bapak Ibu, janda muda ini sudah lama tidak pulang ke kampung. Dan orang tuanya sendiri juga atas sepengetahuannya juga sudah diberitahu juga bahwa orang tuanya sudah pindah ke sebuah kampung yang lain. Karena rindu Bapak Ibu, dia pulang ke kampung halaman. Dia pengen pulang ke kampung halaman yang jarak dari rumahnya itu ke rumah orang tuanya itu lebih kurang 3 jam. Dalam hatinya 3 jam gak jauh kok. Bisanya pakai kereta ini, walaupun ini kereta butut gitu. Berangkat jam 2 pun sore bisanya masih, ya, sampai jam 5 begitu. Lalu dia pada hari itu dia mengemasi barang-barangnya dan membeli oleh-oleh. Nah, tetapi Bapak Ibu yang terkasih, karena sibuk mungkin dia sampai lupa kalau rupa-rupanya udah jam 4 sore, ya, sudah jam 4 sore. Nah, tapi dalam bayangan masih bisanya itu sampai jam 3 nanti gitu. Lalu dia pun bersama dengan ketiga anaknya itu berangkatlah jam 4 naik kereta butut peninggalan suami. Dia bawa sepeda motor, anak yang paling besar dia menggendong anak yang paling kecil di belakang, dan anak yang tengah itu, anak yang berusia 8 tahun itu, dia duduk di depan. Jadi 4 orang mereka dalam sepeda motor ini. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, di tengah jalan suara guntur mulai terdengar, dan rupanya semakin maju mereka semakin deras hujan, ya. Hujannya semakin deras dan petir pun menyambar-nyambar. Lalu mereka berteduh, ya, mereka berteduh Bapak Ibu yang terkasih. Rupanya hujan ini sangat awet pula, ya, sangat awet pula. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, sudah setengah 7 malam, ya, barulah agak reda hujan ini. Nah, dia sudah mulai ragu, si janda muda ini, dia sudah mulai ragu. Tapi mau tak mau perjalanan ini harus dilanjutkan, ya. Mereka lanjutkan. Tidak sampai 1 jam berkendara, hujan deras lagi. Mereka singgah lagi. Wah, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang seperti itu, ya. Nah, waktu itu sudah hampir setengah 10 malam dan tidak mungkin lagi pulang. Maka mau tidak mau perjalanan harus diteruskan. Tapi ini sudah malam. Dan anak yang tanggung itu yang umur 8 tahun tadi sudah ngantuk, sudah tidur, tidak mungkin duduk di depan. Lalu dia gendonglah anaknya yang paling kecil di depan. Dibuatlah anaknya yang tengah, yang umur 8 tahun itu di belakangnya, baru diapit oleh anaknya yang paling besar yang udah kelas 1 SMP itu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah gelap, ya, namanya juga sudah setengah 10 malam. Lampu sepeda motornya pun kecil, buram gitu. Klaksonnya pun kecil, mungkin begitulah, ya. Sangat-sangat apalah, yang mungkin gak standar lah, ya. Nah, belum lagi hujan masih ada, jalanan sepi. Nah, tapi masih berharap dia, rumah orang tuaku pasti ada di depan, pikirnya. Sudah dekatnya ini, pikirnya.
Rasa takut, sedih, haru, dan rindu sudah bercampur aduk dalam hatinya. Nah, jadi mungkin karena menghayal dia, Bapak Ibu, mereka jatuh di jalan. Ya. Posisi memang sudah dekat perkampungan, tapi kok bisa jatuhlah di ujung-ujung ini, pikirnya. Ya histeris, ya menjerit, anak-anaknya menangis. Dalam hatinya, sakit kali rasanya hidup tanpa suami ini, pikirnya. Bahkan untuk ke rumah orang tua sendiri pun begini beratnya tantangan, pikirnya. Ia berteriak minta tolong, 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 tolong anakku. Nah, rumah pertama dari tempat kejadian itu, Bapak Ibu, memang hanya berjarak 50 meter. Penghuninya itu mendengar. Ini suara siapa ini, pikirnya. Kok ada suara minta tolong? Nah, setelah lama-lama didengar suara minta tolong ini, kok seperti suara buruku gitu, suara putriku, enggak mungkin. Kok seperti suara anak-anak, kok seperti suara pahupuku, enggak mungkin. Tapi semakin lama semakin jelas, Bapak Ibu, karena janda muda itu histeris minta tolong. Jelaslah sekarang, ini suara buruku ini, pikirnya. Lalu dia pergi, dia cari suara itu. Dia sudah bawa perlengkapan senter, payung, jas hujan. Ya. Lalu dijumpailah burunya dan pahupunya itu, putrinya dan cucunya, dan dibawalah ke rumahnya, dirangkul. Mereka bisa bersama-sama dalam rumah itu. Jadi itulah ilustrasi singkat, ya, mungkin pengalaman-pengalaman itu bisa saja banyak terjadi di antara kita, Bapak Ibu, yang masih menggunakan sepeda motor untuk berpergian, ya. Tapi yang mau kita garis bawahi di sini, sesungguhnya Engkau Tuhan dekat tatkala aku memanggil.